Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Anissa dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan membahas tentang ontologi sains. Yang pertama, proses terbentuknya sains. Sejarah perkembangan sains tidak didominasi oleh satu bangsa saja, tetapi masing-masing bangsa memiliki andil yang penting dalam perkembangan sains. Ilmu sains tidak muncul secara mendadak, melainkan hadir melalui proses panjang mulai dari pengetahuan sehari-hari dengan melalui pengujian secara cermat dan pembuktian secara teliti. Sains didasarkan pada kerangka objektif, rasional, sistematis, logis, dan empiris. Dalam perkembangannya, ilmu tidak mungkin lepas dari keterbukaan terhadap koreksi. Yang kedua, metode untuk memperoleh kebenaran sains. Cara memperoleh kebenaran sains itu harus didasarkan kepada ciri-ciri dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena sains merupakan salah satu dari cabang ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri dari ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu empiris, artinya ilmu pengetahuan itu harus diperoleh melalui penelitian dan percobaan. Yang kedua yaitu sistematis, yaitu merumuskan sesuatu dengan teratur sehingga membentuk sistem yang utuh. Yang ketiga yaitu objektif, yaitu bebas dari perorangan atau kesukaan semata. Yang keempat yaitu analisis, yaitu membedakan pokok persoalannya ke dalam bagian-bagian yang terperinci. Yang kelima, verifikatif, yaitu dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Yang ketiga, aplikasi metode ilmiah. Ada 3. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Masalah adalah segala persoalan yang perlu dipecahkan secara pasti dan benar. Rumusan masalah dapat dikatakan sebagai titik sentral. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Mengumpulkan keterangan atau data yang berkaitan dengan masalah yang berguna untuk menemukan jawaban sementara terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, menyusun hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap masalah dan fakta berdasarkan fakta yang ada. Yang keempat, karakteristik sains. Yang pertama, sains harus rasional. Bahwa sains dan rasionalitas adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Itu sebabnya sains bisa didapatkan melalui pemikiran yang menggunakan nalar secara logis. Yang kedua, sains harus objektif, yaitu objektif berarti sesuai dengan fakta tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Yang ketiga, sains harus dapat dibuktikan secara empiris. Sains juga dapat dibuktikan secara empiris. Pembuktian bisa didapatkan melalui pengamatan dan eksperimen. Yang keempat, sains harus bersifat akumulatif. Akumulatif adalah sifat terbuka dengan segala kemungkinan yang ada. Teori atau hipotesa terbaru harus bisa menyempurnakan teori dan hipotesa sains yang lama. Yang kelima, sains juga wajib bersikap netral dan tidak politis. Dalam hal prinsip, sains harus dapat menunjukkan bahwa segala yang digagas olehnya adalah netral dan murni ilmu pengetahuan. Baiklah, hanya itu hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.